Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat, teman-teman semua. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini, saya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menginjakkan kaki di tanah Arabian, tepatnya di negara Jordania. Ibu kotanya Amman. Ya, betul. Nah, saat ini kita akan berbincang-bincang dengan tamu istimewa kita, seorang anak bangsa yang sangat cerdas, yang melanjutkan pendidikannya S1, S2, S3 di Jordania ini. Kita akan banyak berbincang-bincang tentang siapa beliau, apa motivasinya, sejarahnya untuk bisa dapat sekolah di Jordania ini. Baik. Selamat sore. Selamat sore Pak MP. Mas Ramadan. Selamat sore. Namanya? Nama lengkap saya Muhammad Ramadan, Pak. Wah, Muhammad Ramadan. Iya. Sekarang mengambil kuliah apa nih di sini? Saya ngambil jurusan bahasa Arab dan sastra dan bahasa Arab. Sastra dan bahasa Arab. Ya, di Jordan University, Pak. Wish. Iya. Jordania University. Ya, Jordan University. Kalau Indonesia itu sama dengan Universitas Indonesia ya? Betul, Universitas Indonesia. Keren. Yang terbaik di Jordania ya? Yang terbaik di Jordania. Sekarang ambil strata berapa? Sekarang S3, Pak. Waduh, S3 masih muda, udah S3 ini. Nah, Mas Ramadan. Ya, Pak. Kenapa sih bisa mengambil pendidikan sampai ke Jordania ini? Gimana sih ceritanya ini? Jadi dulu tuh Pak, saya waktu kelas 3 SMA dulu saya mondok, Pak. Oh, mondok. Saya mondok di Pondok Pesantren Al Irsyad Tengaran. Apa? Pondok Pondok Pesantren Al Irsyad. Al Irsyad Semarang. Nah, ini buat adik-adik iya. nih yang ada di Semarang. Ini alumninya. Sekarang udah S3 ya. Al Irsyad Semarang ya. Iya. Nah. Al Irsyad ini dia terletak di Kabupaten Semarang, Pak. Oh, Kabupaten Semarang. Iya, jadi dia di ujungnya Kabupaten Semarang, berbatasan langsung dengan Boyolali, Solo. Oh, Boyolali, Solo, arah yang ke timur ya? Ke arah timur, betul. Ya. Nah, waktu itu saya kelas 3, sebenarnya dari pondok itu memang tidak diizinkan akses internet, Pak. Untuk santri-santri gitu kan. Tahun berapa itu? Tahun 2014. Tahun 2014 internet sudah ada ya? Udah ada. Cuman belum secepat sebanyak sekarang belum ya? sebanyak sekarang, Ya. dan ketika itu sama pondok kan masih dibatasi. Dibatasi. Jadi karena masih santri, belum lulus, ya nggak boleh pegang internet. Kelas gitu. SMA itu Kelas ya? 3 itu. Kelas 3 SMA, ya. Jadi ketika itu saya sebenarnya agak nakal sih, Pak. Jadi saya keluar dari pondok, saya izinnya resmi. Oh, Izinnya saya resmi, mau ke Ya. laundry, mau ke Kota Salatiga, mau kemana saya izin tuh. Ya. Cuman begitu sampai di luar,
Saya nakal, naik ke warnet, Pak. Oh, nakalnya ke warnet kan? Nakalnya ke warnet. Bukan nakalnya ke kiri, bukan ke Enggak. kiri. Saya ke warnet tujuannya satu waktu itu. Ya. Saya berambisi untuk ke Timur Tengah. Oh, memang sudah ada Iya. niat ya, sudah ada Sudah ada niat, niat. sudah ada fokus nih ya. Iya. Mau melanjutkan pendidikan ke Timur Tengah. Ke Timur Tapi Tengah. belum tahu Timur Tengahnya yang mana. Saya nggak tahu Timur Oke. Tengahnya mana. Ya. Saya konsultasi kepada para ustadz yang ada di pondok. Ya. Mereka menyarankan ke Mesir, Ya. ke Sudan, ke Maroko, ke Mekah, ke Madinah. Ya. Semua saran tersebut saya kumpulkan. Ya. Saya tulis, saya data, saya ke warnet cari informasi itu. Oh, ke mana cari informasi Nah, itu? Jadi saya buka Google, Ya. pendaftaran kuliah Mesir, pendaftaran kuliah Maroko. Setiap ada informasi resmi dari Depak, dari teman-teman yang pernah berangkat ke sana, Ya. saya print, Ya. saya print out, saya bawa ke pondok, saya baca-baca. Lebih dulu itu referensinya dari banyak Mesir, Maroko begitu. Iya, Saudi jadi Arabia juga kali ya. Saudi Arabia tuh banyak Pak, ada di Madinah, Mekah, ada gitu ya. Madinah, ada Taif. Jordan udah disinggung-singgung belum? Jordan sudah. Oh, sudah. Jordan, Kuwait, Oman, Jordan, Oman. tuh udah semua Pak. Udah searching semua ya? Searching semua saya. Tapi dulu internet mungkin agak lemot-lemot dikit gitu Iya, ya. iya. Nah, waktu itu saya sudah dari awal tuh memang udah tekad Oh, udah ada tekad. dari semua universitas yang saya apply, saya Ya. ajukan pendaftarannya, mana yang keluar paling dulu saya berangkat. Oh. Gitu. Saya nggak mau oke. nunggu lama-lama soalnya Iya. Pak. Gitu. Akhirnya kalau nggak salah setahun setelah itu, 2014 saya nyari-nyari informasi dan pendaftaran ke sana kemari. Ya. Di tahun 2015-nya itu ada kesempatan berangkat ke Jordan. Oh, berangkat ke Jordan. Akhirnya saya langsung nggak pikir panjang, langsung Ya. beli tiket, visa, urus dokumen, berangkat. Berangkat. Nah, yang uniknya dari Jordan, yang dia membedakan dari negara-negara lain itu Pak, birokrasi pendaftaran kuliahnya itu mudah Pak. Oh, birokrasinya mudah. Iya. Jadi kita tinggal beli tiket, beli visa, berangkat ke Jordan, sampai di Jordan selama dokumennya lengkap, Ya. daftar di kampus, pembayaran pasti keterima. Tapi udah apply dulu di Indonesia. Nggak apply. Oh, belum. Nggak apply. Berangkat dulu. Iya, jadi waktu di Indonesia Oh. saya cuma cari informasi, Oh, informasi. kemudian dapat informasi Jordan buka nih dengan regulasi pendaftaran demikian. Kampusnya buka. Kampusnya buka Ya. gitu. Ya udah saya berangkat, saya tesnya di sini. Oh, tesnya di sini. Jadi tesnya di sini. Kalau yang biasa di Indonesia kan tesnya di Indonesia. Ya, ke Indonesia. Nah, kemudian ketika keterima berangkat. Ya. Kalau di sini enggak. Oh, Kita berangkat oke. dulu, setelah tes, kalau diterima, kalau lulus, Ya. masuk jenjang S1. Ya. Kalau nggak lulus, dia masuk kelas bahasa. Oh, kelas bahasa dulu. Iya, jadi bukan berarti tidak lulus ujian kemudian dipulangkan Oh, ke Indonesia. oke. Jadi masih punya harapan gitu. ada kelas preparasi dulu Iya. ya. Nah, saya Dulu ujian pakai bahasa apa itu? Oh, apanya? Di pengantarnya. sini, pengantar bahasa Arab. Oh, langsung bahasa Arab Udah ya? bahasa Arab. Iya, iya. Ah. Kebetulan sejak saya di pondok udah terbiasa menggunakan bahasa Arab, Bahasa Pak. Arab. Karena di pondok ada sekitar 4 sampai 5 orang utusan dari Saudi Arabia, Mhm. para syekh Hmm. yang mereka asli orang Saudi datang ke pondok saya mengajar, Pak. Mengajar, Pak. Oh, oke. Iya, jadi kita sudah terbiasa active speaking Ya. gitu, Pak. Gitu. Alhamdulillah, jadi awal mula berangkatnya seperti itu. Oh, oke. Oh, Kemudian- jadi sejarahnya memang ada niat, Iya. searching, ketemulah Jordan gitu ya. Iya. Kenapa nggak Mesir, Madinah, Kuwait? Nah, itu kenapa milihnya Jordan? Pada tahun berikutnya, Pak, Iya. 2016, 2017, 2018, nama saya keluar. Oh, mendaftar juga. Iya, kan saya daftar 2014 tuh banyak negara. Oh, sekali daftar Iya, banyak negara. Saya daftar banyak negara tuh. Oh, mungkin kebetulan Jordan keluar duluan. Iya, dia ada peluang duluan, saya berangkat duluan. Oh, dan juga birokrasinya tidak terlalu sulit. Iya. Oh, ini Nah. mungkin juga studi referensi bagi kita Indonesia. Ya, intinya di Jordan ini itu mudah untuk masuk kuliah begitu ya. Iya, betul, Pak. Birokrasinya tidak rumit. Dipersilahkan anak-anak yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi untuk mendaftar. Bukan berarti kalau sudah tes, kalau ada yang gagal bukan berarti gagal. Iya. Tapi nanti akan dipersiapkan dulu di kelas-kelas Kelas bahasa. tertentu ya. Iya. Kalau bahasanya kurang, kelas bahasa Iya. mungkin begitu ya. Kelas bahasa cuma 4 bulan, Pak. Oh, cuma 4 Iya, bulan. jadi Dulu kalau Mas 4 Ramadan bulan. ikut kelas bahasa? Enggak. Oh, enggak. Saya ikut tes langsung lulus. Oh, langsung lulus. Jadi langsung masuk ke 1. Ambil jurusan Bahasa Arab. bahasa Arab. Oh, Iya. langsung lulus. Langsung lulus. kuliah ya. Kuliah. Oke, Mas Ramdan. Jadi itu sejarahnya ya. Sejarahnya gitu, Pak. Itu sendiri atau diantar orang tua ke Sendiri. sini? Waduh. Nih, Orang tua hanya ngantar ke bandara. Ke Bandara Soekarno-Hatta. Dan saya berangkat sendiri, Pak. Oh, berangkat sendiri. Nggak ada rombongan. Kalau zaman sekarang kan mahasiswa berangkat ada grupnya. Oke. Dulu saya kayak orang traveler gitu, Pak. Kayak mau jalan-jalan, saya datang sendiri ke sini. Oke. gitu. Tapi itu yang lebih asik ya, lebih menantang Iya. kan? Lebih banyak experience-nya. Iya, Nah, baik Mas Ramdan. Mas Ramadan. iya.
Oh, kemudian nyampe di sini itu kan biasanya banyak yang dipersiapkan. Iya, Pak. Akomodasi, kemudian sistem pendidikannya, bukunya, asramanya kan banyak tuh ya. Iya. Itu bagaimana dulu cara mengurus hal seperti itu? Kalau dulu waktu saya datang pertama kali itu ada organisasi mahasiswa, Pak. Oh, ada organisasi. Sampai sekarang organisasinya masih ada Ya. dan sistemnya semakin baik. Oke. Kalau dulu ketika saya datang itu nggak dikoordinir, harus datang satu grup. Ya. Jadi mereka datang sendiri-sendiri. Sendiri. Datang ke Jordan dijemput sama organisasi mahasiswa Ya. di bandara. Ketika itu saya dibawa nginep ke markasnya. Oh, ke markas. Ada mereka sewa satu gedung gitu, satu Ya. rumah. Ya. Mereka namakan markas HPMI. Oh. HPMI itu Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia. Itu masih ada. Masih ada. Nah, bagi teman-teman adik-adik yang di Indonesia yang ingin mengambil pendidikan ke negara Jordania, itu bisa menghubungi organisasi kemahasiswaan di sini. Silakan Mas Muhammad, Iya. apa namanya tadi? Namanya HPMI. HPMI. HPMI itu Himpunan Mahasiswa Himpunan Mahasiswa dan Pelajar Indonesia. dan Pelajar Indonesia. Sorry. HMPI. Sorry. HPMI Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Himpunan Indonesia. Pelajar dan Mahasiswa Indonesia. Iya. HPMI ya. Iya. Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia. Pakai Jordania nggak? Pakai. Pakai. Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia Jordania. Iya. Itu mungkin ada websitenya ya. Ada websitenya, ada Instagramnya. Ada Instagramnya, ada silakan ya. Facebooknya. Iya. Bagi adik-adik, teman-teman, anak-anak bangsa Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan ke Jordania itu bisa menghubungi HPMI. Itu sudah terkoordinir dengan baik sekarang ya. Iya. Terorganize dengan baik. Nah, baik. Sekarang mungkin adik-adik akan nanya, teman-teman akan nanya orang tua juga. Kenapa sih saya harus ambil Jordan? Nah, mungkin nanti kita minta nih Mas Ramadan untuk menceritakan plus minusnya pendidikan di Jordania. Ya. Nah, baik, Mas Ramadan, gimana Jadi nih? kalau kenapa kita ke Yordania, saya Ya. sebenarnya di awal berangkat saya nggak tahu, Pak. Oh, nggak tahu ya? Di awal saya berangkat ke Yordania saya nggak tahu. Ya. Tapi seiring berjalannya waktu, saya Ya. tinggal bertahun-tahun di sini. Ya. Saya kemudian tahu kenapa saya merasa betah di Yordania, kenapa Ya. saya merasa cocok di Yordania. Ya. Karena yang paling saya jadikan alasan kuat adalah Yordania ini merupakan negara Syam, Pak. Negara Syam. Negara Syam itu adalah negara yang Allah janjikan dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW janjikan dalam hadis-hadisnya, tanah yang diberkahi. Tanah yang diberkahi. Iya. Tanah yang diberkahi itu maksudnya dalam Al-Quran disebutkan Allah memberkahi tanah Palestina Ya. dan yang berada di sekitarnya. Oh. Nah, Yordania dan Libanon dan Suriah sama Palestina itu satu keseluruhan. Zaman dulu disebutnya bumi Syam. Bumi Syam. Iya. Oh, bumi Semenjak adanya penjajahan Inggris, Ya. negara tersebut dipecah menjadi 4. Oh, dulu Jordan. Jordania dijajah oleh negara Inggris juga ya? Ya, jadi Oke. negeri Syam tadi Negeri Syam. di Perang Dunia Pertama dan Kedua kemudian pecah menjadi 4 negara. Oh, pecah jadi 4 negara. Iya, jadi Yordania, Palestina, Palestina, Suriah, Libanon. Suriah, Lebanon. Iya. Nah, 3 negaranya konflik, satunya aman. Yang aman itu yang aman ini. Yang Yordania ini. Jordania ini. Yang Palestina konflik, Suriah konflik, Lebanon konflik. Oh. Jadi alasan yang kedua keamanan. Oh, alasan kedua keamanan. Iya. Pertama karena tanah ini ada negeri Syam. Negeri Syam yang diberkahi. Yang diberkahi tersurat dalam Al-Quran Dalam dan Al-Quran. hadis. Kemudian kedua memang ini negara yang aman. Negara yang aman. Yang ketiga. Yang ketiga karena jaraknya dekat dengan Saudi ya. Jadi kita bisa bolak-balik umroh, Pak. Oh, ini nih. Bisa bolak-balik umroh, bisa bolak-balik haji juga ya. Dan bisa juga traveling ke beberapa negara Arab ya. Betul. Ke Betul. Palestina juga dekat Bisa. ya. Ke Palestina dekat, ke Masjid Al-Aqsa ya. Iya. Oke, yang ketiga mungkin lebih dekat untuk ibadah. Lebih dekat untuk Oke, ibadah. Yang keempat. Yang keempat mungkin yang saya rasakan juga adalah Yordania ini merupakan pusat keilmuan, salah satu pusat keilmuan Islam, Pak. Wah, ini nih, ini Iya. secara substansi nih. Iya. Bahwa Jordania ternyata adalah salah satu pusat intelektual, pusat akademik, pusat keilmuannya di tanah Arab. Iya. Oke, dulu Betul. yang kita kenal kan Arab Mesir ya. Mesir, dengan iya. Al-Azharnya Betul. gitu ya, Madinah Betul. ya. Ternyata Jordania ini juga adalah pusat unggulan daripada ilmu yang ada di negeri Arab. Iya betul, Pak. Oke. Karena di sini itu ada banyak para pengajar senior, Ya. guru-guru besar dalam bidang Islam, bidang keilmuan Islam, fikih, tauhid, dan juga bahasa Arab. Bahasa Arab. Yang mereka itu memang orang asli Jordan. Orang asli Jordan. Banyak dari ustadz-ustadz kita di Indonesia yang mereka belajar langsung dengan mereka. Oh. Kemudian pulang ke Indonesia menyebarkan dakwah. Ada yang orang Mesir belajar ke sini, ada yang orang Saudi belajar ke sini. Oh. Gitu. Kalau saya tanya,
kenapa kalian belajar ke sini? Karena saya mencari syekh ini. Gitu. Oh. Karena saya mencari guru ini. Gitu. Dan guru-guru itu kebanyakannya di Yordania. Mereka di Jordania ya. Oh, berarti banyak lah itulah guru-guru besarnya di sini ya. Iya, Pak. Oh, jadi memang secara apa keilmuan tokoh-tokoh besarnya, guru-gurunya banyak di sini ya. Itu di bidang-bidang ilmu apa saja, Mas Ramadan? Kalau yang saya bicarakan tadi lebih spesifik ke arah Islam sih, Pak. Oh, ilmu Jadi Islam ilmu-ilmu ya. Islam seperti syariah dengan bahasa Arabnya. Oh, syariah dengan bahasa Iya. Arabnya. Ya. Syariah kan terbagi lagi menjadi ada pembelajaran fikih, Ya. ada usuluddin, Usuluddin, ada ekonomi Islam, ekonomi Islam, sama ada hukum Islam. ada hukum Islam. Nah, itu nanti setiap dari cabang-cabang keilmuan tadi memiliki pakarnya masing-masing. Oh, pakarnya masing-masing. Juga bahasa Arab juga ada pakarnya lagi. Oke. Gitu. Terus selama Mas Ramadan kuliah, atmosfer pendidikannya seperti apa sih? Interaksi antara mahasiswa dengan dosen, Ya. kemudian lingkungan atmosfer akademiknya kalau kita Indonesia kan masih ada yang mahasiswa itu mungkin takut dengan dosen gitu kan, bimbingannya mungkin lama Ya. gitu kan. Hmm. Nah, kalau sini itu seperti apa interaksi mahasiswa dengan dosennya? Kalau di sini bisa dibilang alhamdulillah Pak ya, selama saya kuliah di Jordan dari S1, S2, S3, interaksi saya dengan dosen tuh baik, Pak. Baik ya. Jadi di sisi lain karena dosennya juga menyambut baik. Menyambut baik, Ketika ya. saya datang ke kantor mereka disambut, sini duduk, dipanggilnya Bunai, Pak. Oh, Bunai. Bunai itu artinya anak saya. Waduh. Jadi dosen itu ngelihat orang asing tapi nggak dianggap asing sama dia. Dianggap Dianggapnya keluarga dia, anak dia ya. Anak Disuruh didik duduk, ya. Iya, disuruh duduk, ditanya punya masalah apa gitu. Oh, oke. Kalau soal pelajaran tadi diajarin sama dia. Oh, Itu iya. saya rasakan sampai sekarang. Dari mulai S1, S2 sampai S3, hampir dosen-dosen tuh atmosfernya kayak keluarga, Pak. Jadi nggak ada jarak, nggak ada ketakutan ya, Iya. nggak ada kekhawatiran Iya. ya. Kalau kadang kita kan ada juga, mungkin sekarang mungkin enggak lagi. Iya. Kalau ada dosen, wah ini dosennya killer nih gitu kan. Ya, tentu ada sih yang seperti itu. Ada juga. Cuman yang killer pun tetap masih terasa jiwa atmosfer keluarga. jiwa pengayomannya masih ada ya. Iya. Oke. Kemudian dari teman-teman mahasiswa juga baik yang Arab, non-Arab, orang asing maupun orang lokal, alhamdulillah aktivitas di kampus tuh bisa bersama. Oh ya. Karena memang dari pihak kampus sendiri sering mengadakan agenda-agenda atau kegiatan-kegiatan yang partisipannya itu bareng-bareng. Oh. Jadi orang asing dilibatkan, orang Arab dilibatkan. Jadi kita ada interaksi dengan mereka gitu, Pak. Oke, Mas Ramadan. Mas Ramadan, Iya, ini kan kita alhamdulillah sekarang kan pandeminya udah mulai membaik ya. Indonesia juga mulai membaik. Bisa diceritakan nggak kemarin itu bagaimana waktu pandemi yang 2019, 2020 itu proses pendidikannya seperti apa di kampus-kampus ini? Waduh, itu kalau bicara soal pandemi, Pak, saya bisa dibilang sedih, Pak. Soalnya itu pandemi kan dari mulai tahun 2019, 2020 ya, Pak? 2020. 2019 sudah mulai. Iya, 2019 di Jordan Akhir. belum masuk. Oh, belum masuk ya. Di Jordan tuh baru diumumkan resmi adanya COVID 2020 Maret. Oh ya, hampir Iya. sama Indonesia itu. Betul. Di bulan Aprilnya, Pak, Iya. lockdown. Oh. Lockdownnya itu bener-bener yang total. Kita di rumah itu nggak boleh keluar, Pak. Oh. Sampai kita buka di sosmed, di Instagram, di Facebook itu banyak yang ngerekam masyarakat umum gitu ya, Pak ya. Orang-orang keluar buang sampah aja, ketahuan polisi lewat dijaring, Pak. Oh. Dan itu hukumannya ketika itu setahun penjara. setahun penjara. Setahun penjara. Kalau yang keluar dari rumah. Dan itu lockdownnya 2 bulan, Pak. 2 bulan. 2 bulan. April, Mei. Iya. Terus orang beli makanan gimana caranya itu? Nah, jadi pemerintah membolehkan aktivitas delivery. Oh, delivery. Iya, jadi meskipun masyarakat sipil mereka di rumah masing-masing nggak boleh keluar, Ya. kantor-kantor tutup, cuman pemerintah membolehkan kantor-kantor yang krusial kayak pabrik itu masih boleh masuk. Boleh masuk. Kemudian kayak delivery makan tuh boleh, delivery belanjaan itu boleh. Gitu. Tapi Itu- kalau kayak aktivitas kuliah di luar nggak boleh, Pak. Ini 2 bulan ya? 2 bulan. Berarti ini berdampak juga kepada proses pendidikan ya? Tentu saja, Pak. Berarti anak-anak sekolah, mahasiswa, sudah jelas sudah nggak bisa Online lagi. semua. Online semua. Online semua. Nah, dulu di Jordan sudah ada nggak kalau proses hibrid ini, walaupun sebelum COVID nih, Iya. sudah ada nggak interaksi pembelajaran melalui online sudah digalakkan ada di sini? Setahu saya sih nggak familiar. Oh, nggak familiar. Belum begitu dikenal, Pak, kalau di Masih Jordan. tatap muka ya, Iya. masih offline. Iya. Jordan itu, Pak, bisa dibilang kalau saya ditanya bagaimana sistem metode pembelajaran di Jordan, Iya. dari mulai yang tingkatan terendah seperti SD sampai kuliah itu masih dibilang tradisional, Pak. Oh, tradisional. Kita ujian itu, Pak, masih tulis tangan, Pak.
Oh. Kemudian kita ada tugas-tugas tulis tangan. Oh enggak, kalau di Indonesia kan udah. Nggak boleh pakai laptop, Pak. Oh enggak boleh pakai laptop. Saya bawa laptop ke kelas. Iya. Dikiranya nyari di Google. Oh Karena iya. saya bilang saya mau ngetik ya. Jadi di sini itu sampai sekarang saya S3, itu dosen-dosen terkadang masih mengadakan ujian yang dia ngasih kita kertas folio, Iya. disuruh didikte. Jadi nomor 1, jawab gini, silakan jawab. Oh. Masih tulis tangan. Masih begitu. Iya. Sekarang masih begitu. Sekarang masih. Oh. Jadi ketika adanya pandemi, kemudian kita dipaksa lah ya, dipaksa pemerintah untuk online kuliahnya. Iya. Itu pemerintah bener-bener bagian universitas, sekolah bener-bener kaget. Oh. Karena mereka nggak pernah kenal dengan ilmu digital sebelumnya, dengan dunia digital seperti itu. Tiba-tiba semua kegiatan dialihkan ke digital. Nah, ya udah akhirnya mulai pelan-pelan terbiasa. Tapi cepat ya, beradaptasi dengan digital cepat mungkin ya. Ya cepet sih, cuman Cepat ya. cuman Kalau sering terjadi Indonesia lu masalah. kan ada cerita, terutama yang anak didik SD SMP ya. Iya, Itu kan yang sekolah itu bukan hanya anaknya gitu loh. iya. Sampai orang tua pun juga sekolah. Iya. Ngerjain PR. Karena harus PR, harus lewat PDF, harus lewat online, dikirim Betul, WA, betul. macam-macam lah kan. Betul. Oke lah. Sekarang kan udah normal kembali ya. Iya. Sekarang bagaimana tuh pembelajaran sekarang? Apa kembali ke sistem tradisional dulu atau sudah ada hibrid nih sekarang? Nah, hibridnya baru sekarang. Oh, udah hibrid sekarang. Iya, jadi kalau diruntut Pak, Nah, sebelum adanya pandemi kita masih full tradisional tuh. iya. Nulis terus, Iya. tugas-tugas nggak ada yang lewat email, lewat WhatsApp nggak ada, Microsoft Teams, Google itu nggak ada. Oh. Tiba-tiba datang pandemi, kita full online. Oh, email nggak ada juga dulu ya? Full online tuh tugas-tugas lewat email, WhatsApp, Microsoft Teams, Google Zoom gitu. Nah sekarang masa pandemi sudah berlalu, kampus-kampus menerapkan sistem ganti-ganti. Oh, Jadi ganti-ganti. dalam seminggu 5 hari kuliah, mungkin 3 harinya di kelas, 2 harinya online. Oh, masih Ada. udah diadakan seperti itu. Udah diadakan. Itu apa? Hanya Jordania University atau juga kampus-kampus Kampus lain. Oh, gitu juga. Karena kampus itu lain ya. peraturan Udah. dari pemerintah. Udah kebijakan pemerintah. Dari Jadi ada hibrid kementerian. ya. Betul. Hibrid. Ini mungkin salah satu hikmah juga dari pandemi mungkin ya. Iya. Atau juga lah hikmah atau apa Karena lain memang ya. dosen-dosen saya tuh banyak yang bilang juga di kelas bahwa Oh. mereka merasakan manfaat dari online ini. Oh iya, lebih Iya. efektif kali ya. Lebih efektif, nggak perlu datang ke kampus. Ya, kemudian bisa di mana saja. Iya. Kalau di kampus kan paling tidak waktu kita, Iya. transportasi, jarak, Betul. kan, Ongkos. kemudian janjian, Janjian. kan. Iya. Jadi kalau online kan kapan saja. Iya. Nah, Dan dimana bisa ngapain aja. Bisa ngapain saja lebih. Ya mungkin salah satu plusnya efektivitas waktu. Ya betul. Ya tapi mungkin ada juga plus minusnya pasti ada ya. Ya betul. Tapi mungkin sudah dikaji oleh negara sini, akhirnya diberlakukan sistem hibrid. Iya, hibrid. Oke. Nah ini buat bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua yang mungkin tenaga pendidikan atau dosen yang di Indonesia, ternyata di Jordania sekarang juga sudah menerapkan pendidikan sistem hibrid gitu ya. Hikmah dari pandemi. Sebelum pandemi di sini murni sistemnya itu tatap muka tradisional banget gitu lah. Jangankan online, email aja itu nggak dibolehkan ya. Kalau saya dulu kebetulan pernah kuliah juga saya kan pernah di Perancis juga. Iya. Tahun 2007 itu saya udah pakai email. Oh, udah kayaknya. Boleh pakai email. Iya. Di sini alasannya untuk mungkin mendidik anak didik supaya tidak copy paste gitu Iya. ya. Kita kalau ngirim email ke dosen nggak dibalas, Pak. Kita ngirim WhatsApp nggak dibalas. Nggak dibalas ya. Oke lah. Kalau zaman sekarang alhamdulillah telepon dibalas. Ya. Ternyata di Jordania juga begitu ya. Mas Ramadan, Iya, Pak. ini kita beralih sedikit. Kalau di Jordania University ini ilmu-ilmu apa saja mungkin anak-anak teman-teman Indonesia mungkin kalau dia tertarik untuk kuliah di sini, ilmu-ilmu apa unggulannya biasanya di sini? Jadi di Jordan University itu, atau bisa juga kita baca University of Jordan. Oh, University of Jadi Jordan. bisa dibaca UJ, bisa JU. Ya. Dia punya banyak jurusan, Pak. Oh ya. Ada jurusan umum, sains, ada jurusan yang keagamaan. Oh ya. Sorry, bukan keagamaan. Mereka bilangnya seni. Oh, seni. Humaniora. Humaniora kan. Nah, dalam yang sains itu ada kedokteran, ada teknik, ada arsitektur gitu. Pertanian, Pertanian dan lain sebagainya itu banyak. Pak. Oh, banyak Bisa dibilang hampir apa yang ada di Indonesia di sini ada. Oh gitu. ya. Cuman yang biasanya orang Indonesia daftar di sini itu jurusan pendidikan syariah dan bahasa Arab sama
ekonomi Islam. Ekonomi Islam. Oh, itu Iya. lebih banyak ya? Iya. Ekonomi. Itu dikarenakan adanya hubungan kerjasama antara pemerintah Indonesia Ya. dengan pemerintah Yordania di bidang pendidikan. Oh, sudah ada kerjasama? Udah ada Tahun kerjasama. berapa itu? Udah lama, Pak. Sudah lama ya? Saya tahunnya kurang pasti juga. Jadi sudah ada Iya. sudah kerjasama ya? Ya, jadi imbasnya itu adalah ketika ada mahasiswa Indonesia yang mau daftar ke Yordania, mereka ngambil jurusan syariah atau bahasa Arab, Iya. mereka mendapatkan potongan biaya Oh, dapat potongan biaya. Potongan biaya. Dari negara atau dari kampus? dari kampus. Oh, dari kampus. Dari Tapi kampus. sudah tadi kan udah negara Iya. udah bikin kerjasama Iya, ya? betul. Nah, jadi sebenarnya kalau kita orang Indonesia mau daftar di Yordania, itu daftarnya dengan biaya internasional. Biaya mahasiswa internasional. Kalau Kalau aslinya. aslinya Nah, biaya internasional itu pakai dolar, Pak. pakai dolar. Pakai dolar, kemudian satu semesternya mungkin bisa 20-30 juta, Pak. Oh, Itu untuk rata-ratanya. iya, Oh, untuk jadi itu SPP, Iya. uang kuliah atau Iya. di luar uang makan ya? uang kuliah sama uang SKS. Uang SKS. Iya. Berarti 20 sampai 30 juta. Itu uang itu kalau yang secara aslinya. Oh, aslinya. Oke. Nah, ketika adanya hubungan kerjasama Ya. dengan antara dua negara ini, pemerintah Jordan memberikan kita keringanan biaya yang mana biayanya ini sama seperti orang Jordan. Oh, sama orang Jordan. Iya. Berapa tuh? Satu semester mungkin 6 sampai 7 juta, Pak. Waduh, wah nih. Jadi mungkin kalau teman-teman di Indonesia Iya. bandingkan dengan perkuliahan di Indonesia atau kampus-kampus di Indonesia, mungkin biayanya akan sama, Pak. Enggak, kalau di kayak di UGM ya, kemudian anak saya dari UGM ya, Iya. UGM sama ITB itu kan ada UKT ya. Iya. UKT memang ada yang 5 juta, Iya. tapi rata-rata saya lihat 10 jutaan. Ya. 10-12 jutaan lah. Ya. 10 sampai 12 juta rank rata-ratanya ya. Ya, Pak. Yang di luar yang UKT UKT. 1 2 itu. Iya. Ya, tapi kalau uang masuk beda-beda. Ya, betul. Ya, beda-beda. Berarti ini udah yang 6 juta itu udah include Mau masuk. uang masuk sekalian. Iya. Berarti Jadi- ada uang masuk ya. Udah, jadi mahasiswa baru itu ketika Ya. dia bayar nominal sebesar 7 sampai 8 juta kepada pihak kampus, Ya. itu udah termasuk biaya pendaftaran, biaya ujian masuknya, Oh. biaya penerimaannya, uang pangkalnya, sama biaya SKS-nya. Itu di ilmu humaniora yang tadi aja atau berlaku untuk seluruh Itu hanya berlaku syariah dan bahasa Arab. Oh, syariah dan bahasa Iya. Arab. Kalau di jurusan lain pakainya dolar. Oh. Dia nggak ada kerjasama di ekonomi Islam? ekonomi Islam masih masuk di syariah, Oh, Pak. masih masuk syariah, Iya, masih jadi- bisa ya. Masih bisa. Oh, hubungan internasional misalnya. Itu udah program internasional. Oh, perang internasional. Iya, Itu dia 20 sudah sampai 30 dia tadi ya. keluar dari subsidi. Berarti yang kerjasama dengan pemerintah Indonesia ini baru yang di ilmu-ilmu keagamaan Iya, tadi. betul, betul. Oh, ya Teman mungkin ini saya- juga catatan ya buat pemerintah negara kita, mungkin bisa ditindaklanjuti lagi agar ke depan bisa juga menjajaki ilmu-ilmu yang bukan ilmu Iya, humaniora, Sains. ilmu sains, mungkin bisa sains gitu, bukan hanya ilmu iya, tentang Islam ya. betul, Pak. Nah, supaya juga karena hubungan Jordania Indonesia ini kan bagus nih kan. Betul. Ini juga bisa sebagai jembatan Indonesia untuk menanam pengaruhnya di Timur Tengah kan. Iya, betul. Ini ada juga bisa menjadikan hubungan kerja politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, terutama untuk Palestina gitu kan, bisa melalui Jordania gitu ya. Iya, betul, Salah Pak. satunya melalui jembatan pendidikan kan begitu Betul. ya. Oke, Mas Ramadan, Iya. untuk beasiswa bagaimana? Kalau untuk beasiswa secara resmi pemerintah Yordania nggak punya, Pak. Oh, nggak punya. Nggak memberikan untuk orang asing. Iya. Kemudian ya pemerintah Yordania hanya memberikan beasiswa untuk orang lokal. Oh, lokalnya ada. Ya. Kemudian dari segi pemerintah Indonesia, saya dengar baru tahun 2022 ini LPDP bersinergi dengan Kemenak Ya. untuk membuka beasiswa ke Yordania. Oh, Baru udah tahun dibuka. 2022. Udah ini. dibuka. Ya. Cuman belum ada yang ke sini. Jadi karena Oh. itu kan beasiswa baru dibuka ya. Iya. Baru dibuka tahun 2022 ini. Jadi kita belum melihat outputnya. Belum kita belum outputnya belum ada ke sini iya gitu belum ya. ada yang ke sini gitu. Oke. Karena baru diresmikan. Ya, semoga ini dari bapak-bapak, ibu-ibu, para pengelola di Kemenak ya, Iya. bisa mungkin bisa dijadikan nih sarannya dari Mas Ramadan agar bisa kerjasama dengan LPDP ya, LPDP untuk bisa juga mengirimkan putra-putri terbaik Indonesia untuk kuliah di Jordania, begitu ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya dari Indonesia sepertinya belum ada beasiswa Pak untuk ke Yordania. Oh, belum ada ya. Iya, sebelumnya itu ada teman-teman dari LPDP yang kuliah di Yordania itu, mereka sebenarnya negara pengajuannya ke Mesir. Oh, ke Mesir. Cuman ketika di prosesnya itu mereka alihkan ke Jordan. Oh, dialihkan ke Jordan. Jadi secara resmi Jordan itu nggak masuk di listnya LPDP.
Atau begini, nggak terima di Mesir dialihkan ke Jordan begitu? Enggak, jadi Oh, enggak juga. mereka keterima di Mesir. Ah, LPDP merestui mereka ke Mesir. ah. Tapi mereka sebenarnya pengen ke Jordan. Oh begitu. Nah, akhirnya mereka ajukan pengajuan ke LPDP. Oke. Saya pengen pindah ke Jordan. Oh itu bisa. Dulu dibolehkan. Oh itu boleh Nah, kan? sekarang nggak boleh. Oh iya. Gitu. Ya, Jadi mungkin- ada beberapa teman-teman kita yang S2, S3 di sini beasiswa LPDP. Pada dasarnya mereka bukan ke Jordan. Mereka ke Mesir. Ya, tapi sebenarnya ini maunya mereka tuh ke Jordan Iya, ya. jadi mereka Tujuannya ke mengajukan. Jordan. Karena Jordan tidak ada beasiswa, kita Mesir dulu. apply dulu ke Iya, Mesir. betul. Nah, Oh iyalah, ini itu salah satu jalan juga Iya. untuk dapat beasiswa ya. karena secara resmi Yordania itu nggak masuk list di LPDP. Oh iyalah. Nah, mungkin ini sebagai bisa menjadi wacana, bisa menjadi masukan ya bagi yang mungkin bekerja di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Kementerian Keuangan ya, Iya, LPDP maupun di Kemenak, agar masukan dari Mas Ramadan bisa menjadi aspirasi untuk kita semua. Iya. Mas Ramadan, Iya, Pak. jumlah mahasiswa kita berapa kira-kira di sini lebih kurang? Per tahun 2022 ini kira-kira 500, Pak. Oh 500, wah banyak juga nih 500 ya. 500 terbagi menjadi 4 provinsi. Pak Provinsi, Ada Provinsi Aman, Provinsi Aman, ini ada sekitar 150-an. 50, Kemudian di Provinsi Irbit ada sekitar Irbit, di Provinsi Irbit berapa? Irbit itu sekitar 70 km dari sini. Iya. Itu sekitar 150 juga. Kampus apa itu? Yarmouk University. Oh, apa? Yarmouk Oh, University. Yarmouk University. Silakan Iya. nanti di searching ya. Yarmouk University. Itu UGM-nya sini lah. Wah, itu UGM-nya. UGM-nya Jordan itu Yarmouk University. Iya. Kalau UI-nya Jordan itu Jordan University Of Jordan. of Jordan ya. Iya. Nah, oke. Apa lagi yang Kemudian ketiga? daerah yang ketiga Provinsi Karak. 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 Ah, Provinsi Karak. Provinsi Karak ini dikit mungkin cuman 40 sampai 50-an. 50-an. Karena dia 200 km dari ibu kota Aman. 200 km. Oh iya. Iya, sekitar 2 sampai 3 jam, Pak. Oh iya. Itu apa biasanya, kampusnya apa biasanya? Mu'tah University. Apa? Mu'tah University. Muqtah. Mu'tah. Ah, Muqtah University. Iya. Yang keempat, Yang keempat ada di Provinsi Mafraq namanya. Mafraq. Mafraq Ah, di Mafraq. itu ada Universitas Al-Bait. Oh, Universitas Al-Baik. Iya, Al-Bait. Itu juga baru ada sekitar 2 orangan, 3 orangan. Nah, cuman di tahun 2022 ini ada penambahan mahasiswa sekitar 200 orang baru, Pak. Oh, baru. 200 mahasiswa baru. Biasanya dulu berapa per tahun biasanya? Nggak banyak, mungkin 40-60. 40-60. Iya, nah sekarang ini karena kita dari teman-teman Yordania itu kan di zaman perkembangan digital yang pesat, Iya. kita ada vlog, kita ada YouTube, Baru kayak gini ya. ada Instagram, ada Facebook. Oke. Aktivitas kita kan ke-share tuh. Oh iya. Nah, jadi iya. mulai kebuka nih wacana wawasan orang Indonesia tentang kuliah di Yordania gitu. Ah, ternyata Jordan itu keren gitu ya. Iya. Oke lah, Mas Ramadan. Iya, Sekarang Pak. kita bicara tentang living cost lah. Iya, Pak. Berapa sih standar rata-rata untuk kita bisa bertahan di sini anak kuliah? Untuk anak kuliah, Pak ya? Ya. Kalau untuk anak mahasiswa itu, Pak, biasanya ada 3 kategori. Ya. Ada single Ya. patungan, Ya. itu per bulannya rata-rata dapat orang tua kirim 4 juta. Per bulan Per bulan 4 juta per orang. di luar uang kuliah ya. Di luar uang kuliah. 4 juta per bulan. Ya, karena uang kuliah kan per semester. Ya. Kalau ini per bulan 4 Per bulan juta. 4 juta. Itu single patungan. maksudnya single patungan. Jadi dia Maksudnya? sharing sama teman-teman satu rumah. Oh, gitu. ambil satu rumah. Ngekos, Makannya juga bareng-bareng. bareng-bareng masak. Bareng-bareng masak. Iya, jadi mereka bayar rumah, bayar air, wifi, listrik, Oh. sama masak. Itu berapa? biasanya Satu rumah berapa orang? 6 sampai 8 orang. 6 sampai 8 orang. Nah, itu per orangnya dapat dari orang tuanya sekitar 4 jutaan. Oh, 4 jutaan. Oh, ya. Terus Kemudian ada kategori yang kedua, Ya. single mandiri. single mandiri. Single mandiri ini dia pengen tinggal sendiri aja di rumahnya, nggak pengen bareng-bareng. Oh, kayak kamar kos. Kayak kamar kos. Tapi rumah, Apartemen. apartemen. Nah, itu biayanya 2 kali lipat dari yang 8 jutaan. 8 jutaan. Karena Jadi harus yang mau bayar. ambil sendiri Iya, juga ada di sini seperti studio lah ya. iya betul. Itu living cost-nya 8 jutaan. Iya, betul. Sudah include ya. Udah ikut Sudah semua. include rumah, Rumah, listrik, air, wifi. air, makan juga Iya, ya. udah ikut. Makan, transportasi udah masuk. Udah masuk. Udah. Uang jajan. Udah jajan ya. Udah. Udah. 8 Sama juta. kategori yang ketiga, berkeluarga. Oh, berkeluarga. Kayak saya berkeluarga. Ramadan ya. Iya, kalau pengeluaran normal ya sama juga seperti single mandiri, sekitar 8 juta sampai 10 juta per bulan. Teman-teman 10 juta per bulan. Cuman bisa dibilang kalau untuk yang berkeluarga bisa di-press lagi sih, Pak. Oke. Karena kan kita bisa sewa studio Oh, yang cuma iya. satu kamar. Mas Ramadan udah punya anak juga kan? Udah punya anak.
berapa? Satu. Oh, satu. Berarti tinggal bertiga di sini. Bertiga. Oke. Terus begini, itu berarti hampir sama dengan yang single tadi ya? Iya, single mandiri. Single mandiri ya. Oke. Kalau bisa dibilang mungkin dalam dinarnya itu sekitar 400-an, Pak. 400 dinar. Kan satu dinar 20.000. 20.000. Nah, 400 dinar itu kalau dirinci 250-nya untuk rumah. Oh. 150-nya untuk dapur. Oke. Gitu. Gini Mas Ramadan, mungkin ada pertanyaan mungkin nih, saya yakin Ya. nih. Bahkan rata-rata orang Indonesia itu kan orangnya survivalnya sangat tinggi ya, Ya. petualang, pejuang lah gitu kan. Rata-rata kita dengar kalau di Eropa, di Amerika, di Australia kan mereka biasanya kerja-kerja sampingan ya, Iya, betul. Nah, untuk menambah membantu orang tua lah. Iya, Nah, betul. bagaimana di sini di Jordan, bisa juga nggak job Kalau di Yordania itu, Pak, berkaitan dengan sampingan apa ya? sampingan? Freelancer. Ya, freelance. Banyak sekali peluangnya, Pak. Wah, nih menarik nih. Jangan di skip nih. Untuk Ini menarik nih. mahasiswa, Ternyata banyak di sekali Jordan peluangnya. banyak sekali peluang Iya. yang bisa kita kerjakan ya. Betul. Contohnya, Mas Ramadan. Contohnya saya sendiri. Kalau Mas Ramadan memang Dulu saya waktu S1, Pak, Nah, usaha pertama yang saya bikin itu catering, Pak. oh bisa catering juga. Iya, jadi Oh, itu saya- boleh kan? Boleh. Oh. Tapi cateringnya catering rumahan ya, Pak ya. Oh, catering rumah. Kita hanya serving kepada mahasiswa. Jadi kita nggak buka untuk orang pangsanya Jordan. mahasiswa aja. Iya. Masih Indonesia atau? Orang Indonesia, Malaysia, Thailand. Oh, Jadi mereka datang ke rumah kita atau kita antar ke rumah mereka. bikin kayak box gitu. Iya. Nasi kotak itu, Pak. Nasi kotak. Apa tuh bikin dulu? Saya dulu Ayam penyet. fokus jualan bakso. Sama bikin bakso tempe. di sini. Itu kan susah kali bikin bakso dagingnya itu. Ya, bisa, Pak. Wah, ini menarik nih. Sama tempe, Pak. Oh, teman tempe. Sama jual tempe juga. Bikin tempe juga. Bikin tempe juga. Nah, nanti saya mau hunting ke rumahnya Mas Ramadan ini, kita lihat nih. Kebetulan di rumah saya ada tempe, Pak. Tapi produksi nggak? Produksi. 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 Waduh, ini menarik nih. Nanti kita bikin sesi tersendiri, ceritanya Iya. tempe sampai ke Jordania gitu ya. Iya. Bakso dan tempe di Jordania. Iya. Oke. Jadi kalau dulu Terus? saya mulainya dari catering. Oh, catering. Nah, kemudian orang-orang banyak yang tanya soal keluarga saya mau ke Jordan, bisa nggak dibantu? Oh ya. Akhirnya saya belikan tiket, Oh. saya belikan visanya, Ah. bisa jemput di bandara nggak? Bisa, saya jemput di Oh, bandara. Jadi oke. akhirnya bikin full paket. Oh. Travel jadi Travel jalan. jadinya ya. Kemudian yang ketiga, ada lagi yang nanya, Mas, saya mau kirim barang ke Indonesia nih, bisa nggak? Oh bisa, saya cari vendor. Oh, oke, sama dengan Jadi vendor. saya cari PT-PT kargo, Ah, saya saya ambil paketnya, Iya. saya ambil kesepakatan, dapat Iya. special price, ya. saya jual ke teman-teman. Oh. Akhirnya saya punya kargo sekarang. Ya kamu sendiri? Waduh. Wah, ini menarik ini. Orang Indonesia ini memang hebat-hebat ya. Nah, Ini teman-teman Pak, ada lagi yang lebih unik Pak. apa tuh? Ada yang buka barbershop. Barbershop. Ada yang buka klinik bekam. Waduh, klinik bekam. Jadi di Akupuntur. komunitas mahasiswa kita di sini aktif Pak. Waduh, berarti yang dibutuhkan di sini memang kreativitas ya. Iya, Kreativitas, skill harus Hmm. punya, kreativitas, skill. Jadi nggak ada nih anak-anak manja, anak-anak mami. Nah, mulai harus berubah ya. Iya. Maklum Pak, kita kan bukan anak-anak beasiswa Pak. Jadi harus survival. Jadi ada hikmahnya juga. Kalau beasiswa mungkin agak melenakan ya. Iya. Nah, karena ada tiap bulan yang ditunggu. Betul. Kalau ini kalau nggak ada uang, ya Nggak makan, Pak. nggak makan gitu kan. Akhirnya muncul kreativitas, Iya. muncul ide, gagasan, Ada temen yang buka jasa perbaikan umum. jasa. Perbaikan umum. Apa tuh perbaikan umum? Kadang-kadang rumah yang kita sewa itu kan nggak sepenuhnya bersih dari masalah Pak. Ada yang mungkin kita sewa kerannya rusak Oh. atau klosetnya teknisi gitu. iya, klosetnya mampet. Oh. Nah, ada teman-teman kita Indonesia yang Iya. mereka profesinya itu membuka jasa perbaikan umum. Namanya perbaikan umum Iya, ya. jadi Apapun di Apapun, Oh. masang lampu, elektrisi apa kayak electricity electricity gitu gitu, kelistrikan. ya. Elektrik ya. Kemudian apa maku-maku. Oke. Pokoknya panggil aja ntar dia datang. Luar biasa. Ada juga ya. Apalagi? Ayo. Biar Ada. ini jadi biar nanti apa teman-teman anak-anak mahasiswa yang mau ke Jordan dia persiapkan diri skillnya Iya, kan. mempersiapkan dari sekarang. Mempersiapkan dari sekarang, Betul. betul. Jadi Betul. nggak akan sengsara deh di Jordan. Iya. Ini contohnya jadi pengusaha, pengusaha travel, pengusaha catering, Iya. pengusaha ekspedisi kargo. Iya. Masih muda loh. Ini usianya baru belum 30 kayaknya ya. Saya 26, Pak. Nah, baru 26. Aduh. Saya 26 dulu masih berharap dari beasiswa itu. Ini udah luar biasa ini. Ada Alhamdulillah. pengusaha nanti. Ya, lanjut. Apalagi bentuk usaha yang bisa dilakukan? Ada juga beberapa teman-teman kita yang kerja dengan ini Pak,
restoran Jordan. Oh, Sebenarnya restoran. ini nggak boleh. Oh, Jadi kalau kita kerja dengan orang, itu kita harus punya permit. oh ya, permen. Nah, kita kan permitnya untuk kuliah, studi. Iya. Kalau ketahuan polisi itu bisa deportasi tuh. Oh. Cuman ada beberapa teman-teman kita yang mungkin ingin mencoba pengalaman baru, sehingga mereka bisa dibilang ngambil resiko untuk ngelamar di restoran-restoran atau tempat-tempat wisata, seperti jualan bazar gitu, Pak. Kalau di Eropa itu boleh kan? Boleh. Misalnya di luar jam kuliahnya, misalnya berapa jam memang ada permintaan, tapi dia memang harus ada izin juga. Iya, betul. Izin, tapi dibolehkan nanti. Iya. Kalau di sini secara bolehkan. mutlak nggak boleh. Tapi tadi bisa ada ekspedisi, bisa itu pengurusan izin itu seperti apa? Kalau usaha yang saya jalanin di sini tidak bersifat resmi, Pak. Jadi catering yang saya punya, kemudian travel yang saya jalankan di sini, kargo yang saya jalankan di sini, ya sifatnya nggak resmi. Iya. Tapi di Indonesia saya punya PT-nya. Oh, PT-nya Indonesia. Iya. Jadi yang kayak travel, saya urus izinnya di Indonesia, Pak. Oh, boleh begitu. Ya sebenarnya hanya berlaku di Indonesia aja. Tapi dijalankan di sini. Ya ke sini. Jadi kalau ada yang nanya dasar hukumnya apa nih, landasan hukumnya? Saya ada PT di Indonesia. Oke. Jadi karena bagaimanapun saya mahasiswa nggak boleh bikin usaha. Oh, nggak boleh ya. Iya. Memang harus kuliah gitu Harus ya. kuliah aja. Kuliah. Gitu. Ya, tapi kan kalau kita karena nggak ada beasiswa, mungkin kita batasan orang tua juga tiap bulan macam-macam ya. Iya. Ya, akhirnya muncul kreativitas. Iya, betul. Muncul ide, muncul gagasan ya. Asal mau aja ya. Iya. Asal mau saja Asal gitu mau ya. aja. Jadi jangan khawatir nih. Teman-teman nanti yang mau kuliah ke Jordan, banyak peluang di sini untuk bisa berkembang, untuk bisa menyelesaikan pendidikannya tanpa harus membebankan orang tua ya. Iya, Yang penting semangat, yang penting ada kemauan, yang penting ada semangat, kemauan, kemudian jangan menyerah. Ya. Nah, di belakang saya tuh view Jordania, cakep banget kotanya. Kotanya cakep banget, ini aman ya? Aman, Pak. Ini aman, cakep banget. Rata-rata bangunannya itu hampir sama tinggi ya? Iya. Hampir sama tinggi. Nah, mungkin sore ini kita bincang-bincang ini dulu, nanti kita akan lanjut lagi dengan topik-topik lain sekitar negara Jordania ini. Siap. Nah, yang penting kita apresiasi kepada Mas Muhammad Ramadan. Iya. Nah, ini putra Indonesia, sekarang mengambil S3, membawa keluarga dan anaknya di sini, dan buka usaha di sini. Mungkin suatu waktu kalau bisa kembali ke Indonesia ya. Insya Allah. Ilmunya harus ditransfer ke Indonesia. Pasti. Nah, mungkin menjadi dosen. Insya Allah. Atau menjadi pendakwah. Insya Allah. Nah, semuanya bisa ya kalau udah punya skill, punya pengetahuan apapun bisa berkembang. Mudah-mudahan punya pesantren juga, Insya Allah. lembaga pendidikan tanpa meninggalkan usahanya kali ya. Iya. Mas Ramadan, Ya, boleh Pak. dong di-share motivasi, inspirasi buat yang menonton YouTube ini. Iya. Kalau sebenarnya bukan saran sih. Motivasi yang bisa saya berikan untuk diri saya pribadi dan juga kepada teman-teman di Indonesia sekalian, baik itu pemirsa secara umum maupun teman-teman mahasiswa, ya faida faraqta fansab. Kata Allah dalam Al-Qur'an, faida faraqta fansab. Kalau kamu dalam keadaan kosong, maka lakukan aktivitas lain. Gitu. Sehingga itulah yang selama ini saya jalankan ketika dulu di pondok merasa kosong, saya gunakan waktu kosong untuk mengajukan kuliah gitu. Kemudian ketika sudah kuliah di sini ada waktu kosong, saya usaha untuk membantu finansial juga, Pak. Karena kalau kuliah terus nggak makan, Pak. Makan ya. Ya kan kuliah itu juga tidak harus selalu membaca membaca buku kan. Betul. Kan pendidikan itu kan banyak, bukan hanya pendidikan textbook. Iya. Semua yang konteks di luar ini kan juga pendidikan semuanya ya. Betul. Nah, Mas Ramadan ini merangkul nih, baik itu pendidikan secara intelektual, tapi juga pendidikan secara realita gitu ya. Nah, ketika dia mengkombinasikan nih antara ilmu-ilmu yang beliau dapatkan. Kalau S3 itu kan ilmunya dalam sekali tuh. Iya, Pak. Ternyata beliau juga mempraktikkan, mengaplikasikan, mencari ilmu-ilmu untuk bisa survival di dalam kehidupan gitu ya. Nah, jadi intinya memang ini kita teman-teman, adik-adik, terutama calon-calon mahasiswa, nah, jangan henti untuk berdoa, jangan henti untuk berjuang, jangan patah semangat. Insya Allah dimanapun seluruh dunia ini berbagai macam pengetahuan bisa ditimba gitu ya. Iya. Salah satunya Jordania. Jordania hubungannya dengan Indonesia ini sangat baik. Kalau mungkin semua tahu kalau kita menyebut nama Jordania, biasanya yang sering
terutama yang generasi saya, biasanya yang sering diingat itu adalah Bapak Prabowo Subianto. Subianto, ya. Prabowo Subianto. Nah, ini memang beliau pernah di sini dulu, dia dekat dengan Raja Jordania, Raja Abdullah ya. Ya. Raja Abdullah. Nah, silakan teman-teman, nanti yang mau bertanya atau yang mau juga membagi pengalaman, sharing, insya Allah nanti saya minta juga waktunya Mas Ramadan untuk bisa sharing ya. Iya, Pak. Atau punya media sosial juga mungkin bisa teman-teman. Saya aktif di Instagram sama di Facebook, Pak. Oke. Kalau kedua-duanya namanya Ramadan Naila, Pak. Ramadan saya. Ramadan Naila ya. Naila istri saya. Ramadan Naila itu nama Iya. Facebook sama dan Instagramnya. Bagi Iya. teman-teman nanti yang mau tanya-tanya, yang mau sharing tentang bagaimana sistem pendidikan di Jordania, bagaimana cara masuknya ke sini, bagaimana cara bisa bertahan hidup di sini. Nanti insya Allah Mas Muhammad Ramadan, saya yakin beliau akan membantu, akan memfasilitasi untuk putra-putri dari Indonesia ya. Insya Allah, dengan senang hati. Ya, beliau sangat baik, dia sangat ngayomin, sangat cerdas dan sangat smart saya lihat ya. Jangan gitu, Pak. Malu saya, Pak. Terima kasih dari Bumi Aman, Jordania. Salah dan kilap jika ada, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.